Waduh, Putin deklarasikan Perang Dunia III hari ini. Inggris dan Ukraina jadi target utama. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin bakal mendeklarasikan Perang Dunia III pada Senin, 3 Oktober 2022. Hal tersebut sebagai upaya dorongan terakhir mengalahkan Ukraina. Wallace tidak akan terkejut karena tanggal tersebut merupakan hari Uni Soviet mengalahkan Nazi Jerman. Momen tersebut juga dimanfaatkan untuk memobilisasi massa rakyat Rusia melawan dunia. Kami telah melihat sejumlah pernyataan dari Putin baru-baru ini di mana dia mengatakan, "Ini menjadi perang, ini adalah perang proksi," kata Wallace saat berbicara di LBC dikutip dari Express. Wallace menjelaskan bahwa Putin menyebut Nazi ada di mana-mana. Itu tidak hanya ada di Ukraina, anggota NATO penuh dengan Nazi. Dari pidato tersebut, Wallace menganalisa bahwa Putin sedang mengajak massa Rusia untuk perang melawan Nazi karena dia butuh banyak pasukan. Jenderalnya telah menyebabkan begitu banyak kematian sehingga saya tidak akan terkejut meskipun saya tidak memiliki informasi tentang ini. Jika dia menyatakan pada hari buruh ini bahwa kami sekarang berperang dengan Nazi dan kami membutuhkannya untuk memobilisasi massa rakyat Rusia, ujarnya. Hari kemenangan di Rusia yang diadakan pada tanggal 9 Mei adalah hari libur umum terbesar di negara itu dan simbol kebanggaan nasional. Pada tahun lalu, lebih dari 12.000 tentara, 190 perangkat keras, dan 80 pesawat militer dipajang untuk parade tersebut. Kekhawatiran muncul bahwa Putin mungkin mencoba menggunakan perayaan itu untuk meluncurkan serangan skala luas juga memobilisasi lebih banyak pasukan. Masih dari situs Express, intelijen dari Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina menyebut komando Rusia dilaporkan telah memberitahu tentara mereka bahwa perang di Ukraina harus berakhir tepat pada waktunya untuk parade. Awal pekan ini, Putin dan pejabatnya berulang kali membuat klaim bahwa mereka akan menggunakan kekuatan nuklir terhadap mereka yang terus mendukung Ukraina. Jika seseorang berniat untuk ikut campur dalam apa yang terjadi dari luar, mereka harus tahu bahwa itu merupakan ancaman strategis yang tidak dapat diterima ke Rusia, kata Putin berbicara kepada wartawan di St. Petersburg. Putin juga mengklaim bahwa memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk melakukan itu. Tidak ada orang lain yang bisa membual tentang senjata tersebut. Mereka harus tahu bahwa respon kita terhadap serangan balasan akan secepat kilat, cepat, ujarnya. Baru-baru ini pernyataan Perang Dunia Ketiga ramai dibicarakan warganet. Hal ini bermula dari deklarasi perang yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada Senin 3 Oktober 2022, laporan ini disampaikan Kompas.com melalui laporan dari New York Post. Dalam warta yang dibagikan, Vladimir Putin mendeklarasikan perangnya dengan Ukraina. Pemicu dari peperangan ini disebutkan Vladimir Putin karena Rusia sedang melakukan operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina. Usai mendeklarasikan perang yang ditayangkan di televisi sekitar pukul 6 waktu setempat, ledakan dahsyat pun menggemparkan kota-kota besar di Ukraina. Disebutkan ledakan mengerikan itu terdengar di Kramatorsk, Ukraina. Tak hanya itu, suara ledakan dan tembakan juga dikabarkan terjadi di artileri di Kharkiv, Odessa, Mariupol, ibu kota Kiev, dan semua kota besar di Ukraina. Terkait ledakan itu, Putin mengatakan Rusia tidak berniat menduduki Ukraina. Selain itu, ia juga menyalahkan pemerintah negara tetangganya itu atas potensi pertumpahan darah. Ia pun mengancam negara-negara yang mencoba mengganggu tindakannya bakal menghadapi konsekuensi yang belum dilihat. Dikutip dari tribunvideo.com, Putin melalui pidatonya berbicara kepada pasukan Ukraina dan mendesak mereka untuk meletakkan senjata. Sementara itu, dilansir dari Twitter, Presiden Amerika Serikat Joe Biden turut buka suara dan merilis pernyataan. Tak lama setelah aksi militer dimulai, Presiden Rusia Joe Biden menyebut agresi itu sebagai serangan tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan. Putin telah memilih perang yang direncanakan yang akan membawa korban jiwa dan penderitaan manusia, kata Presiden Amerika Serikat pada Senin. Rusia sendiri yang bertanggung jawab atas kematian dan kehancuran yang ditimbulkan oleh serangan ini. Amerika Serikat serta para sekutu dan mitranya akan merespon dengan cara yang bersatu dan tegas. Senin 3 Oktober 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan perintah untuk melakukan operasi militer ke Ukraina Timur. Hal yang membuat dunia terkejut meski sebelumnya telah diprediksi perihal invasi negeri beruang merah tersebut. Mengutip live update Al Jazeera, Putin mengatakan Rusia akan melakukan operasi militer di Ukraina Timur dan meminta militer Ukraina untuk meletakkan senjatanya. Saya telah membuat keputusan operasi militer, katanya dalam pernyataan mengejutkan di televisi sesaat sebelum pukul 06.00 pagi waktu setempat.
Vladimir Putin mengatakan tindakan itu datang sebagai tanggapan atas ancaman yang datang dari Ukraina. Dia menambahkan bahwa Rusia tidak memiliki tujuan untuk menduduki Ukraina. Ia mengatakan tanggung jawab atas pertumpahan darah terletak pada rezim Ukraina. Putin memperingatkan negara-negara lain bahwa setiap upaya untuk mengganggu tindakan Rusia akan mengarah pada konsekuensi yang belum pernah mereka lihat. Sejauh ini Ukraina telah mendapatkan dukungan dari NATO dan sejumlah negara di luar organisasi militer terkuat di dunia itu. Bagaimana dengan Rusia? Siapa pendukungnya? Mengutip situs Eurasian Times, Moskow disebutkan memiliki kelompok pro-Rusia dan bahkan pasukan di wilayah Donbas Ukraina yang telah lama dituduh menyebabkan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Ini adalah mayoritas orang berbahasa Rusia. Jika terjadi perang, wilayah ini mungkin akan menjadi yang pertama memberikan dukungan di belakang Rusia. Jika terjadi perang, wilayah ini mungkin akan menjadi yang pertama memberikan dukungan di belakang Rusia. Lalu ada Collective Security Treaty Organization atau CSTO, sebuah blok militer yang mirip dengan NATO. Ini pada dasarnya adalah aliansi keamanan yang terdiri dari bekas Republik Soviet. Jika diserang 6 negara yang membentuk CSTO, Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan, kemungkinan besar akan saling membela. Karena penarikan tiba-tiba Amerika dari Afghanistan dan pengambil alihan oleh Taliban, kekhawatiran keamanan di antara negara-negara Asia Barat telah meningkat, menyebabkan pergeseran alami ke arah Rusia. Putin menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya ketika protes meluas di negara paling makmur di kawasan itu, Kazakhstan. Dia mengerahkan pasukan untuk membantu pemerintah. Ini telah memulihkan kepercayaan negara-negara CSTO di Rusia dan aliansi secara keseluruhan. Terlepas dari kenyataan bahwa organisasi itu tidak dirancang untuk terlibat dengan masalah internal, beberapa atau semua mitra ini pasti akan bergegas membantu Presiden Putin jika serangan Rusia ke Ukraina berubah menjadi Perang Dunia III. Negara lain di kawasan Kaukasus, Azerbaijan juga diperkirakan akan mengabaikan seruan untuk bangkit melawan Rusia jika terjadi konflik. Pada tahun 2020, Presiden Rusia menengahi gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan yang memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh. Sementara seluruh dunia meminta mereka untuk mengakhiri perang. Itu hanya intervensi Putin yang menghasilkan fakta gencatan senjata. Meskipun itu dipuji sebagai kemenangan Azerbaijan, selanjutnya pasukan Rusia ditempatkan di dalam dan di sekitar wilayah yang disengketakan untuk menghindari konflik etnis lainnya. Jadi hampir pasti Azerbaijan tidak akan bergabung melawan Rusia meskipun tidak mendukungnya secara terbuka. Bergerak lebih jauh ke Timur Tengah, Iran adalah salah satu negara yang akan mendukung Rusia dalam kapasitas apapun. Setelah kesepakatan nuklir gagal, Rusia secara konsisten mendekati Iran. Sementara ketegangan telah meningkat selama bertahun-tahun antara AS dan sekutunya di satu sisi dan Iran di sisi lain. Rusia telah memasuk senjata dan telah bekerja sama dengan Iran dalam perang Suriah. Ketika hubungan antara Washington dan Teheran mencair setelah pembunuhan Jenderal Qasim Soleimani, Moskow mengutuk serangan itu dengan kata-kata yang ambigu. Ketika Iran terus terhuyung-huyung di bawah sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh AS, hal itu diperkirakan menjadi alasan negara tersebut mendukung Rusia dengan sepenuh hati.